Ada pertanyaan rasanya yang masuk ya. Bentar. Berdasarkan pemaparan di pertemuan kedua, disebutkan bahwa tarjih suatu pendapat antar empat mazhab itu sangat mungkin. Bagaimana bila betul terjadi tarjih, lalu hasil tarjih itu justru merepotkan orang yang berat melaksanakan hukum yang rajih tersebut. Misal saya bermadzhab Syafi'i, keberatan dengan pembatal wudu, lalu saya pindah rukun dan pembatal pakai Maliki. Bila kedua pendapat ini tarjih dan yang rajih adalah pendapat Syafi'i, maka mukallid akan keberatan. Lalu bagaimana solusinya? Em, Satu, memang ini pembahasan di luar tema kita yang yang pokok ya, yaitu membahas apa yang dibaca dalam dalam mukaddimah kemarin ya. Tapi saya agak jelaskan panjang lebar karena cukup penting bagi saya, terutama bagi ya pelajar level pertengahan ya terkait dengan isu ini. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan ini sebenarnya agak, saya bisa katakan agak campur aduk ya, beberapa konsep sehingga menjadi terasa membingungkan. Padahal jika kita lihat secara lebih utuh dan tanpa mencampur adukkan bahasan, em, seharusnya tidak akan kesulitan ya. Seharusnya tidak akan lahir kesulitan dan kebingungan semacam ini. Sebagai contoh begini, em, tarjih ini satu bahasan tersendiri ya. Dan yang saya singgung kemarin adalah tentang tarjih antar mazhab. Yang itu sebagai tanggapan saya atas pandangan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa hal itu tidak boleh sama sekali, sepenuhnya tidak boleh. Dengan alasan bahwa tarjih antar mazhab itu berarti merusak usul dan kaidah masing-masing mazhab, atau ya tidak mungkin terjadi karena usul dan kaidah masing-masing mazhab itu berbeda gitu. Nah, maka saya beri catatan ya, saya tidak bisa memastikan yang saya sampaikan saat ini lafaznya persis seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua ya, cuma esensinya sama saja. Bahwa usul dan kaidah masing-masing mazhab itu memang ada perbedaan, tapi tidak berbeda secara mutlak ya. Ini yang perlu difahami. Sesuatu itu memang tidak bisa diperdebatkan atau dicari mana yang lebih kuat ketika sejak pokoknya sudah berbeda sepenuh-penuhnya ya. Dan bahkan kalau bicara perdebatan, maka yang harus dicari lebih dulu adalah apa sisi kesamaan dari dua belah pihak yang berdebat yang itu dijadikan landasan untuk perdebatan. Dan jika sisi kesamaan itu tidak ditemukan, maka tidak bisa dilakukan perdebatan ya. Sebagai contoh, Muslim dengan Kristen ketika berdebat tentu tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai acuan. Dalam arti semua poin yang diperdebatkan itu merujuk kepada Al-Quran untuk mengetahui mana yang benar. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena Kristen sejak awal menolak Al-Quran. Sehingga ya tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran. Beda halnya kalau sesama Muslim. Sesama Muslim sama-sama merujuk kepada Al-Quran. Nah, jika mereka berdebat tentang satu perkara, maka bisa diperdebatkan mana pendapat yang lebih dekat dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Apa yang lebih sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Misalnya begitu. Nah, sedangkan perdebatan dengan Kristen misalnya, tentu tidak bisa begitu. Maka harus ada hal lain yang lebih mendasar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan hal lain ini apa? Ya macam-macam. Ya misalnya adalah konsep-konsep yang diterima secara akal dan itu berlaku universal. Ya, misalnya begitu. Maka misal kita coba perdebatkan konsep ketuhanan antara Islam dengan Kristen misalnya. Nah, adakah dari konsep ketuhanan itu yang tanakut secara akal? Kalau ada yang tanakut secara akal berarti konsepnya itu bermasalah misal. Nah, misalnya nanti yang dibahas, yang diulas adalah tentang konsep Trinitas gitu.
Nah, apakah itu mengalami tanakut atau tidak misalnya. Nah, dari sana bisa diketahui mana mana konsep ketuhanan yang benar, yang selamat dari segala macam kekurangan, dan mana yang tidak selamat. Nah, jadi kembali Al-Quran tidak bisa dijadikan acuan sebagai pemutus mana yang benar mana yang salah ketika salah satu pihaknya sejak awal tidak menerima Al-Quran. Ya. Nah, namun Al-Quran bisa menjadi bahan yang diperdebatkan dari sisi apakah betul Al-Quran itu adalah kalam Allah atau tidak misalnya. Nah, maka Nasrani dan Islam bisa berdebat tentang itu. Apakah Al-Quran itu benar kalam Allah, kalam Rob semesta alam atau bukan gitu. Dan itu ada poin-poin yang bisa diperdebatkan. Nah, kembali ke tarjih antar mazhab tadi. Jadi poin saya adalah tarjih antar mazhab itu bisa dilakukan. Karena satu, semua ulama yang meskipun tadi sebagian usul dan kaidahnya ada perbedaan, tapi tidak berbeda secara mutlak. Bahkan jauh lebih banyak samanya. Sebagai contoh, 4 dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, semua ulama eh, atau mayoritas ulama ya untuk untuk Qiyas misalnya. Intinya secara ringkas, jumhur ulama atau bahkan menurut sebagian ulama ijma' ulama itu sepakat dengan 4 dalil itu misalnya. Lebih-lebih lagi tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian untuk berbagai kaidah yang berlaku di dalamnya juga tidak sepenuhnya berbeda. Mayoritas ulama misalnya sepakat bahwa mutlaqul amri lil wujub. Meskipun ada yang berbeda, tapi mayoritas ulama sama dan seterusnya. Em, sehingga sangat-sangat masih sangat mungkin karena banyak sekali titik kesamaan antar masing-masing mazhab itu, antar masing-masing mujtahid bahkan termasuk di luar 4 mazhab. Ya, jadi bukan sekadar 4 mazhab, bahkan termasuk yang di luar itu. Banyak sisi kesamaannya. Sehingga di poin-poin itulah bisa dijadikan sebagai landasan dalam menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Dan seorang yang alim, ya seorang yang alim allamah juga sudah tahu gitu titik-titik perbedaan usul fikih, kaidah-kaidah yang dibangun oleh masing-masing mazhab. Ya. Jadi beliau pun tahu gitu mana yang berbeda. Sehingga nanti dalam proses tarjihnya pun juga akan memperhatikan hal semacam itu. Nah, ringkasnya ketika saya membahas itu, saya membahas tentang mungkinnya, imkaniyahnya tarjih antar mazhab dan sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan tidak bisa. Dan bahkan saya singgung ya salah satu yang memperdebatkan itu dengan saya tanya, antum sudah pernah belajar usul fikih atau belum gitu. Dan tidak menjawab orangnya, saya tidak tahu apakah sudah pernah atau tidak. Cuma kalau dia betul-betul mendalami usul fikih, seharusnya tidak samar bagi dia bahwa proses tarjih itu sesuatu yang mungkin. Kita belum berbicara siapa yang punya kapasitas tentang itu ya. Karena jelas tidak sembarangan orang bisa melakukan tarjih. Kita tidak bawa ini kepada kalangan awam. Ini sangat saya tekankan. Karena ada juga orang-orang yang karena mungkin tidak memahami persoalan ini secara utuh, mengira ketika saya membahas tentang ini, mengira saya menganjurkan orang awam untuk melakukan tarjih misalnya. Atau menganjurkan orang awam untuk melihat dalil secara langsung. Jelas itu salah paham terhadap apa yang saya sampaikan dan tidak paham juga tentang saya gitu ya. Karena tema seputar ini sudah saya sampaikan sejak sekian tahun yang lalu ya. Tentang orang awam itu tidak bisa melihat dalil, orang awam tidak bisa melakukan tarjih dan segala macam ini sudah saya sampaikan sejak lama. Bahkan saya ada menulis buku tentang itu gitu. Em, Kemudian dia bawa argumen yang itu adalah argumen saya juga gitu pada saat membahas tema tersebut. Hanya saja tampaknya yang bersangkutan tidak memahami tema ini dengan sangat baik sehingga mencampur adukkan ya. Sehingga seakan-akan tarjih itu tidak boleh dilakukan sama sekali oleh siapapun gitu. Dan itu jelas adalah pemahaman yang salah. Ya. Baik. Nah, pertanyaan ini juga menurut saya agak sedikit ada ya tercampur-campur ya dengan sekian bahasan yang lain. Misal, bagaimana bila betul terjadi tarjih, lalu hasil tarjih itu justru merepotkan orang yang berat melaksanakan hukum yang rajih tersebut. Pertanyaannya, yang repot ini siapa? Yang melakukan tarjih atau orang yang mengikuti fatwa dari ulama yang merajihkan tersebut? Nah, kita belum bicara tentang kaidah fatwa ya. Dan antum perlu tahu juga ya, ikhwafillah hafizakumullah. Kadang-kadang mufti tidak memfatwakan pendapat yang rajih menurutnya.
Saya masih ingat, saya pernah baca Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Dillatuhu, ya. Beliau merojihkan pendapat Hambali, menguatkan pendapat Hambali, em, apa namanya, tentang batasan bagian tubuh perempuan yang dikhitbah yang boleh dilihat, yaitu bagian yang biasa dilihat dalam beraktivitas keseharian di rumah, termasuk rambut, leher, sebagian lengan, sebagian betis, gitu. Boleh terlihat. Itu pendapat mazhab Hambali. Berbeda dengan Syafi'i yang berpendapat yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan saja pada saat khitbah, pada saat nazar gitu ya, dalam khitbah. Nah, beliau katakan secara dalil beliau lebih condong atau lebih menguatkan pendapatnya Hambali, tapi beliau katakan saya tidak memfatwakan itu. Saya tidak memfatwakan itu. Beliau tidak menjelaskan di kitab itu ya, saya tidak tahu di kitab lain mungkin ada beliau menjelaskan, atau di kesempatan lain beliau ada menjelaskan, cuma di kitab itu tidak ada. Dan saya duga mengapa beliau tidak memfatwakan itu, ini dugaan saya. Dugaan saya adalah karena potensi eh, potensi secara di lapangan itu akan bermasalah itu besar. Karena kan berarti perempuan yang belum menjadi istrinya ini boleh dilihat lehernya, boleh dilihat rambutnya dan segala macam, dan itu mungkin akan apalagi di masa sekarang gitu ya, mungkin akan ada masalah gitu. Lebih-lebih em, sebenarnya kalau sekadar ingin melihat kecantikan, ingin melihat lembutnya kulit dan segala macam, itu sudah bisa dilihat dari wajah dan telapak tangan. Sehingga tidak perlu memfatwakan itu. Meskipun secara dalil lagi-lagi beliau menguatkan pendapat Hambali. Jadi tarjih satu hal, fatwa satu hal, kemudian orang awam satu hal lagi ya. Jadi agak tercampur-campur di sini. Di sini misal saya bermadzhab Syafi'i, keberatan dengan pembatal wudhu. Beratnya ini karena apa? Berat dalam amal atau berat secara dalil? Ya. Berat secara amal karena apa? Misalnya karena kasus apa berat secara amal? Itu juga perlu jadi catatan. Ya. Misalnya karena bersentuhan kulit dengan istri otomatis batal meskipun tanpa syahwat misalnya. Pertanyaannya itu berat atau tidak? Ya saya sendiri yang mengamalkan pendapat ini sejak kecil ya, tidak merasa berat sama sekali. Tidak merasa berat sama sekali. Baik sebelum menikah memang tidak ada yang disentuh gitu ya, maupun setelah menikah tidak ada berat sama sekali, tidak susah. Mungkin kasusnya berbeda jika apa ini terjadi pada momen haji misalnya yang berdesakan, dan momen-momen khusus, dan itu pun sudah ada fatwa ulama. Namun secara umum saya tidak susah. Cuma anggaplah susah gitu. Anggaplah susah. Anggaplah susah. Em, Kemudian saya pindah rukun dan pembatal pakai maliki. Nah ini pembahasan nanti talfiq lagi ya. Talfiq, em, kenapa harus pindah rukunnya juga gitu. Padahal yang berat cuma pembatal. Mengapa rukunnya ikutan pindah? Ya. Nah ini pembahasan talfiq mazhab lagi ya. Boleh tidak kita mengambil pembatalnya saja dari maliki tapi rukunnya tetap syafi'i misalnya. Nah ini khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Wahbah Zuhaili hal semacam ini boleh ya. Dan saya condong pada pendapat itu. Um, Kemudian bila kedua pendapat ini tarjih dan yang rajih adalah pendapat Syafi'i, maka mukallid akan keberatan. Mukallid ini yang mana lagi gitu? Siapa lagi mukallid ini? Yang merajihkan ini siapa lagi? Ini juga perlu diperjelas ini. Yang mana ini? Siapa ini gitu? Karena begini ya, ikhwafillah hafizakumullah. Mukallid ini, mukallid, saya istilah mukallid ini juga terlalu umum ya. Saya gunakan istilah awam supaya memperjelas, eh, karena diskusi tentang tema ini terlalu panjang sehingga kalau disebut kata mukallid di sini akan panjang lagi yang perlu diulas. Jadi saya sebut awam nih. Awam akan keberatan. Nah, pertanyaannya, yang melakukan tarjih ini siapa? Tidak mungkin kan si awam tadi kan? Si awam tadi tidak mungkin mentarjih gitu. Maka awam ini tugasnya bertanya. Maka ketika dia misalnya lahir dari kultur, lahir dan besar di kultur Syafi'iyah. Sehingga fahamlah pembatal wudhu dalam Syafi'iyah itu seperti apa gitu misalnya. Kemudian dia merasa berat misalnya pada keadaan, ya misalnya bagi dia berat gitu. Nah, maka tugas dia apa? Tugas dia bertanya kepada mufti. Tugas dia bertanya kepada alim tentang kasusnya itu. Dia tanya saja, kiai misalnya, atau guru, atau ustadz, atau apalah namanya, syekh gitu. Saya ini merasa berat mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i dalam pembatal wudu karena ini misalnya disebutkan alasannya.
Nah, nanti muftinya yang pertimbangkan. Tadi saya beri catatan sebenarnya tidak berat ya. Cuma anggap berat lah, anggaplah berat. Gitu. Muftinya kemudian juga menganggap itu berat, misal gitu ya. Maka muftinya bisa saja, oh kalau kamu berat mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i, ada ini pendapat lain yang lebih ringan, yaitu pendapat Hanafi misalnya. Silakan saja diikuti karena ini juga pendapat yang mu'tabar bahwa bersentuhan kulit suami istri tidak batal. Sudah selesai, selesai tugas awam tadi. Tinggal diamalkan apa yang difatwakan oleh sang mufti. Selesai, apa sulitnya? Tidak ada kesulitan sama sekali. Kemudian kalau ditanyakan, tapi kan yang rojih menurut siapa? Awam tuh tidak tahu rojih mana yang rojih mana yang tidak. Makanya lagi-lagi perlu diperjelas ini banyak tercampur nih pembahasannya. Awam tuh tidak kenal mana yang rojih dari pendapat. Awam tuh tidak mengerti itu. Itu diberi catatannya. Saat saya membahas tentang tarjih itu saya membahas tentang ulama. Saya tidak membahas tentang orang awam. Kritik saya berikan kepada orang yang memutlakkan tidak boleh melakukan tarjih antar madhab, termasuk ulama sekalipun, termasuk orang yang sangat alim, mutabahir sekalipun gitu. Karena ada konsep dari mereka yang seperti itu dan itu yang saya kritik. Itu yang saya kritik. Itu pembicaraan tentang ulama. Orang awam tidak masuk ke dalam bagian pembicaraan itu. Orang awam tugasnya bertanya, selesai. Jadi ya dia kalau difatwakan ikuti pendapat Hanafi atau ikuti pendapat Maliki dalam pembatal wudhu, selesai. Sudah itu yang dia amalkan. Selesai. Apa sulitnya? Kalau ditanya, tapi kan yang rojih itu menurut siapa? Ya, ingat tarjih itu sifatnya nisbi. Ya, ini ikhwafillah hafizakumullah ini perlu diberi catatan penting ya. Perlu digarisbawahi. Tarjih dan pendapat yang rojih itu nisbi. Rojih menurut siapa? Selalu begitu. Selalu begitu. Ya. Rajih menurut Imam Syafi'i, rajih menurut Imam Abu Hanifah, rajih menurut Ibnu Taimiyah, rajih menurut An-Nawawi, rajih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, rajih menurut Syekh Wahbah Zuhaili, rajih menurut Kiai Fulan, rajih menurut Syekh Fulan dan seterusnya. Jadi tidak ada ceritanya rajih secara mutlak dalam arti itulah pendapat yang rajih sepenuh-penuhnya gitu. Tidak begitu ya. Rajih itu selalu menurut siapa? Dan tidak ada ceritanya rojih menurut si awam ini. Orang awam tidak ada hubungannya dengan tarjih. Ya. Tidak ada hubungannya. Ya ini perlu diberi catatan ya. Ikhwafil hafizakumullah. Maka saya pernah menyampaikan ke beberapa kawan saya yang aktif di ormas tertentu. Termasuk secara umum juga saya sampaikan. Bahwa eh, adanya apa fatwa tarjih, lembaga tarjih di ormas itu sama sekali saya katakan saya pribadi ya. Tidak ada masalah. Bagus malah saya katakan. Tapi yang perlu dikritisi adalah kultur di warganya, kultur di jamaahnya, yang merasa karena mengikuti putusan tarjih itu merasa sudah merujuk langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya katakan apa yang dipahami oleh warga itu dan yang diamalkan oleh warga itu taklid. Cuma bedanya dia bukan taklid kepada mazhab A, mazhab B, tapi dia taklid kepada putusan tarjihnya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Selama bukan pendapat yang syadz ya, boleh-boleh saja. Tadi dengan catatan selama bukan pendapat yang syadz, boleh-boleh saja. Hanya saja, tetap saja itu taklid. Ya, tetap saja itu taklid. Tetap saja dia awam. Tetap saja dia awam. Selama dia tidak menguasai usul fikih, selama dia tidak paham cara berdalil, ya dia tetap awam gitu. Nah, makanya perlu diperjelas di sini. Jadi tidak ada ceritanya orang awam itu bisa melakukan tarjih. Baik, cukup jelas ya. Eh, dan catatan saya tadi apa yang disampaikan yang ditanyakan ini jadi kompleks karena banyak konsep yang sebenarnya perlu diurai, perlu dipisahkan, tapi tercampur aduk tidak karuan. Dan ini saya temukan juga di banyak kesempatan, ya. Sehingga banyak orang yang berdebat dalam persoalan ini tidak mengurai persoalannya dengan baik, tidak meletakkan masing-masing bahasan di kamarnya masing-masing, di kotaknya masing-masing, kemudian dicampur aduk tidak karuan, akhirnya jadi membingungkan, akhirnya jadi kerancuan gitu. Baik,
Mungkin begitu aja ya. Ulasan ini perlu dibahas panjang lebar, cuma bukan di sini tempatnya mungkin. Baik, kita cukupkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bisa difahami ya.